Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita akan menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Hanya Satu Jalan ke Surga. 1, 2, 3. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya ada dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan doa pembukaannya akan dibawakan oleh Kei dan Ajin itu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pagi ini? Pagi ini anak-anak kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal 17. 2 Raja-Raja pasal 17, yaitu Raja Hosea. Bapak beri tema hanya Tuhan Yesus yang kita sembah. Hanya Tuhan Yesus yang kita sembah. Anak-anak, kalau kita membaca, anak-anak bisa melihat orang Israel itu dalam kehidupan mereka jatuh bangun, anak-anak, di dalam perjanjian lama, dan itu terjadi berkali-kali, anak-anak. Jadi mereka dari generasi ke generasi terjadi seperti itu. Secara khusus, yaitu pada zaman masa pemerintahan Hosea. Hosea di sini dikatakan Hosea bin Ela, jadi anaknya Ela, yang menjadi raja, yaitu dia memerintah selama 9 tahun. Selama dia memerintah, anak-anak, Alkitab mengatakan dia berbuat jahat, dan artinya samalah dengan bangsa Israel pada saat itu. Mereka hidup jahat. Apa yang terjadi dalam kerohanian mereka? Kerohanian mereka menjadi hancur, anak-anak. Mereka mengalami kehancuran. Apa yang membuat mereka berbuat seperti itu? Mengapa rohani mereka menjadi hancur, anak-anak? Apakah anak-anak tahu? Pertama, mereka hidup dalam dosa. Ayat 1 sampai 6. Apakah anak-anak tahu apa itu dosa? Secara sepintas, secara sederhana, dosa itu apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semuanya yang tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan firman Tuhan, itulah namanya dosa. Nah, menurut Alkitab
Kamusan kita dosa itu adalah kita tidak tidak mengikuti aturan firman Tuhan. Itu namanya dosa. Nah, Israel tidak memperdulikan Allah. Ya, padahal Allah yang menciptakan mereka. Ya kan? Seperti kita, Allah ciptakan, Allah juga yang memelihara, Allah juga yang memilih untuk menyelamatkan kita. Tetapi mereka aktif hidup berbuat dosa kadang-kadang. Nah, itulah membuat mereka, hubungan mereka dengan Tuhan jadi jauh. Dosa apa yang mereka lakukan, anak-anak? Yaitu pertama, mereka menyembah ilah lain, yang bukan Allah, yang bukan Tuhan penyelamat, tapi dia menyembah pada ilah lain. Artinya dia berkhianat kepada Allah. Jadi kalau kita menyembah bukan Allah pencipta, artinya kita berkhianat kepada Allah. Yang kedua, hidup menuruti ada kebiasaan bangsa kafir. Ada kebiasaan bangsa kafir, mereka ikuti. Kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Jadi kita tidak boleh mengikuti teladan orang-orang yang tidak mengenal Kristus, anak-anak. Nah, jadi mereka ikut-ikutan, yaitu menyembah manusia, tapi tidak menyembah Allah. Ini salah, anak-anak. Yang ketiga, membangun tempat penyembahan berhala. Mereka membangun tempat-tempat berhala, padahal Allah itu roh, tidak boleh kita sembah. Jadi gunung atau di tempat suatu, kita tidak boleh percaya kepada tahyul, dan melihat tuyul dan jimat dan sebagainya. Yaitu yang keempat, memberikan korban persembahan. Nah, tidak boleh berikan korban persembahan kepada hantu, kepada berhala dan sebagainya, tidak boleh. Tapi itu yang mereka lakukan. Nah, itulah dosa mereka. Hosea sebagai raja, dia tidak menegur mereka, tetapi justru dia berbuat jahat. Nah, yang kedua, mereka tidak mendengarkan teguran Tuhan. Padahal dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 13, Tuhan menegur mereka, jangan kamu berbuat seperti jalan-jalanmu yang jahat itu, dan seterusnya. Tapi apakah mereka dengar? Bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak dengar kata firman Tuhan? Apakah anak-anak dengar apa yang disampaikan oleh guru anak-anak? Di sini kita lihat mereka tidak mendengar. Yaitu apa respon mereka? Respon mereka pertama, mereka tidak percaya. Padahal Allah sudah menyatakan diri. Allah sudah berbuat banyak untuk mereka, menolong mereka. Tapi mereka tidak percaya. Yang kedua, mereka menolak. Yang ketiga, mereka berpaling kepada ilah lain. Berpaling kepada ilah lain. Padahal ilah lain tidak dapat menolong mereka. Tetapi mereka berpaling kepada ilah lain. Mereka menolak. Jadi firman Tuhan
mengajar anak-anak pagi hari ini. Kalau anak-anak dengar firman Tuhan, anak-anak harus dengar. Anak-anak harus terima firman Tuhan. Nah, yang ketiga, yaitu mereka bergaul ya dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka bergaul dengan orang yang tidak takut dengan Tuhan. Jadi anak-anak kita harus hati-hati, kita berteman, kita bergaul, ya. Nah, kita di sini mereka bergaul dengan orang-orang yang tidak tidak takut akan Tuhan, ya. Jadi di sini kita melihat mereka mengikuti, ya, yaitu dan melakukan apa yang dilakukan oleh Raja Yerobeam, ya kan? Yerobeam itu dia tidak takut akan Tuhan, dan ini juga diikuti mereka, ya kan? Padahal ini tidak boleh terjadi anak-anak. Kita harus takut akan Tuhan. Nah, kalau kita tidak takut akan Tuhan, tentu Tuhan memberikan hukuman seperti mereka ini. Tuhan berikan hukuman buat mereka. Ya, mereka dibuang. Ya, mereka ditawan. Kenapa? Karena mereka tidak takut. Karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan. Hosea bukannya menang, justru kalah. Justru kita melihat dia meminta waktu yang singkat, okay? Tetapi dia tidak berhasil membawa orang-orang cinta pada Tuhan, okay? Nah, justru dia juga berbuat jahat. Jadi anak-anak, selama kita hidup di dunia, kita harus mengajak teman kita, kawan kita untuk melakukan hal yang baik, melakukan sesuatu yang benar di hadirat Tuhan. Nah, anak-anak tidak hanya mereka ikuti, yaitu seluruh ya yang seperti yang dilakukan Yerobeam, mereka juga mendua jantung. Ya, artinya mereka hidup abu-abu, tidak jelas apakah putih atau gelap, ya kan? Mereka hidup abu-abu, tidak jelas. Ya, kita tidak boleh hidup abu-abu, tidak boleh hidup gaduh-gaduh, ya. Jadi di sini yang mereka yaitu campur, ya. Dan mereka yang percaya kepada Tuhan, tetapi juga mereka percaya pada ilah lain. Ini tidak boleh, anak-anak. Jadi kita harus percaya pada Tuhan 100%. Ya, kita tidak boleh 50%. Jadi Tuhan kita adalah Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Nah, Alkitab memberitahukan kepada kita, ya, yang bahwa akan ada hukuman, akan ada pengadilan orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak tertib, anak-anak. Nah, kita kalau kita membaca di dalam Wahyu, ya di dalam Wahyu pasal yang ke-19, ya. Yang ke Wahyu pasal 21 ayat 19, Wahyu pasal 21 ayat 8 dikatakan begini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang
inilah kematian yang kedua. Nah, kalau kita tidak mau percaya Yesus, kita tidak mau mengikuti Tuhan, ya kita akan mendapatkan penghakiman. Nah, kita melihat kerajaan Hosea, bahkan dikatakan anak cucunya mereka tetap ya tidak berubah, mereka tidak berpaling kepada Tuhan. Nah, kalau anak-anak belum percaya pada Tuhan Yesus, anak-anak kali ini ada kesempatan untuk percaya Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus menghukum kita. Hanya ada satu jalan, hanya ada satu nama yang dapat menyelamatkan kita, anak-anak, yaitu Tuhan Yesus. Maukah anak-anak percaya Tuhan Yesus? Maukah anak-anak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, pasti kita menjadi orang yang sangat berbahagia, anak-anak. Nah, pagi hari ini kita sudah belajar, yaitu dalam 2 Raja-Raja pasal 17. Nah, apakah anak-anak mau ikuti seperti Raja Hosea atau orang Israel pada saat itu? Nah, jangan anak-anak. Ya, mereka berbuat jahat, mereka menolak Allah. Jangan. Tapi kita harus mengikuti apa yang Yesus dan sampaikan pada kita. Ya. Kita harus mendengar firman Tuhan. Kita harus menerima firman Tuhan. Ya. Kalau zaman dulu manusia dimusnahkan dengan air bah, kemudian dan Tuhan juga musnahkan manusia dengan api belerang, ya Sodom Gomora. Dan nanti Tuhan akan menghakimi kita. Ketika dia percaya, kita akan dilemparkan ke dalam neraka. Maukah anak-anak ke neraka? Saya yakin anak-anak tidak mau. Kalau tidak mau, kita harus percaya Tuhan Yesus sekarang. Kalau selama ini anak-anak dan menolak Tuhan, menyembah berhala, tidak taat kepada Tuhan, pagi ini ada saatnya anak-anak itu bertobat, percaya Yesus. Ya, kalau selama ini anak-anak mengandalkan manusia, mengandalkan orang, tidak mengandalkan Tuhan, saatnya pagi ini anak-anak bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Andalkanlah Tuhan Yesus dalam hidup anak-anak. Adakah anak-anak berdoa, pergi sekolah, pulang sekolah, makan, tidur dan sebagainya? Anak-anak harus belajar. Anak-anak dapat belajar dengan Lause bagaimana berdoa. Okay? Nah, saya juga, Bapak juga ada membuat contoh doa. Ya, kalau anak-anak mau, ya bisa juga kan dibagikan anak-anak, yaitu contoh berdoa, doa-doa pendek ya anak-anak. Nah, jadi pagi ini kita sudah belajar firman Tuhan, dan kiranya Tuhan ya menolong anak-anak. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sekali lagi kami datang pada Engkau bersyukur pada pagi hari ini dapat belajar firman Tuhan. Ya, kiranya Tuhan menolong setiap kami agar kami dan memberikan penyembahan kami hanya kepada Tuhan Yesus, hanya kepada Allah yang benar. Ya, kami menyerahkan anak-anak yang belum percaya Yesus dapat percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Kami menyerahkan untuk pelajarannya, Tuhan berikan hikmat, pandaian dan orang tua mereka. Tuhan berkati dan pekerjaan juga. Kalau mereka belum percaya Yesus, mereka dapat juga percaya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa ucap syukur. Amin.